bahwa dalam beramal la yazirotun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain dan tidak menanggung pahala orang lain ya. Oke, siap Mbak Dani ya, siap ya Mbak Dani ya. Oke, sudah ya guys. Nah, gitu ya. Oke. Oke, aman ya. Apakah dianjurkan minum susu putih? Sebenarnya itu tradisi ya guys. Tapi jika tradisi tidak melanggar syariat ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak ada kepercayaan di dalam tradisi itu ya. Oke, clear ya. Kita lanjut ya. Siap Mbak Sofia. Tadi saya tahajud tapi anakku rewel mau nenen, belum sempat doa, terus doanya sambil baring, nggak jadi masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Hari ini puasa apa? Hari ini puasa Senin dan Kamis aja ya. Puasanya nanti aja tanggal 24, 25 Juni yaitu puasa Tasu'a dan Asyura ya. Ustazah, kalau yang ada yang minta tolong pinjam uang untuk bayar pinjol, nggak boleh ditolong. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh bertolong-menolong dalam kebaikan. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Fidyah orang tua bisa dibayar ke masjid atau bazis, ke bazis aja. Ke masjid nggak bisa. Kalau ke masjid nanti jadi wakaf dia ya. Mic aku kenapa? Mic-nya baik-baik aja kok, baik kan? Ustazah, apakah hukumnya oke sebentar ya. Sedekah subuh boleh dikasih ke guru ngaji, yang namanya sedekah itu bebas aja ya, dikasih ke siapapun boleh ya. Oke ya Ustazah, oke. Minta amalan buat yang lagi haid di malam 1 Muharram. Membaca doa awal dan akhir tahun aja, ya baca doa awal tahun dan akhir tahun. Wanita haid boleh kok membaca doa awal dan akhir tahun ya. Ustazah, kemarin saya keluar kota, nggak kebagian mukena karena mengejar berjamaah. Saya cuman pakai baju gamis. Boleh kok pakai gamis kalau kita dalam kondisi boleh kok pakai gamis, sholat itu nggak masalah kok. Yang pakai mukena tuh kan cuman orang kita. Kalau teman-teman pergi ke Mekah semua orang sholat pakai gamis ya. Ustazah, oke ya, kalau sedang mengqadha sholat tapi malah lupa rakaat ketiga dan keempat harus gimana? Lupa apanya? Lupa apa? Tapi lupa sudah sujud sahwi aja, sujud sahwi saja. Kalau lupa rakaat sujud sahwi saja ya. Ustazah, zikir apa yang baik dibaca di bulan Muharram? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Guys, apakah suara aku jelas? Apakah suara aku jelas? Oke ya, Ustazah, gimana sikap ikhlasnya saya dianggap cari muka dan itu ungkapan di depan orang banyak? Abaikan. Imam Syafi'i pernah berkata, siapa yang mengingatkanku dalam diam, maka dia sedang menasihatiku. Dan siapa yang mengingatkanku di depan keramaian orang, maka dia sedang menghinaku. Maka mereka ibarat ANGNG, maaf, maka mereka ibarat ANGNG ya. Dan kemudian Imam Syafi'i mengibaratkan mereka punya sifat seperti itu sementara kita sebagai harimaunya dan harimau tidak satu level. Jadi jangan dilawan ya. Ustazah, oke, sedekah subuh saya kumpulkan di hari Jumat dititipkan ke masjid boleh. Ustazah, oke, kalau lupa sujud sahwi harus gimana? Ulang sholatnya. Lupa. Udah lupa rokaat, lupa sujud sahwi, padahal ayatnya kul-kul aja. Setelah itu sarungnya melorot-lorot, mukenanya terbalik-balik, sejadahnya terbalik-balik, jempolnya kelihatan, rambutnya kelihatan, mukenanya kusut-kusut, rusuh kali sholat kawan-kawan nih. Ya, fokuslah dikit sholat tuh, jangan banyak kali kerusuhan dalam sholat ya. Kayak mana lah kecuali teman-teman baca Al-Baqarah lupa rokaat ya masih mending, udah sibuk dengan Al-Baqarah waduh tadi rokaat berapa masih mending guys. Ini ayatnya cuman kul-kul lupa pula rokaatnya kali pun gaya kawan gue ini. Oke ya guys. Ustazah, oke, banyak pikiran dunia. Oke gitu ya guys, siap ya. Oke. Harus puasa sunnah 1 Muharram enggak ya.
Puasa itu nanti 24, 25 Juni, yaitu, Tasu'a dan Asyura ya. Oke ya guys, Ustazah, iya aku jarang sholat karena aku sibuk guys. Tidak ada orang yang sibuk di dunia ini. Jadi gini, kalau teman-teman punya pasangan, punya anak, atau punya kawan yang dia tidak pernah ada karena dia selalu sibuk, saya sampaikan, mereka bukan sibuk, tapi kita bukan prioritasnya dia. Kalau kita prioritasnya dia, sesibuk apapun dia akan ada buat kita. Sama dengan sholat, kalau kita nggak sholat karena kita sibuk, kita bukan sibuk, cuman Allah bukan prioritas kita. Karena kalau Allah prioritas kita akan kerjakan sholat itu. Kalau ada orang yang kita prioritaskan, kita pasti ada buat dia, gimana pun caranya. Jadi kalau ada suami yang cuek, ya saudara yang cuek, itu bukan mereka sibuk, tapi karena teman-teman bukan prioritas mereka, sadari itu. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, clear ya. Oke. Pagi-pagi sholat syuruk itu apakah wajib berjemaah di masjid dulu ya? Kalau pengen dapat pahala haji dan umrohnya, iya. Ya, siapa yang sholat subuh di masjid, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk ya. Lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, ya pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. 1 kali haji, 1 kali umroh ya guys. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, baca ayat kursi 1 Muharram boleh, baca Yasin 3 kali boleh, ya. Ustazah, oke ya, oke sebentar ya. Oke, siap ya. Kita tanya jawab dulu sebentar ya, Pak Wanto setelah ini ya, nggak lama ditunggu ya. Ustazah, oke ya. Wanita haid bolehkah duduk di atas sejadah untuk berdoa dan berzikir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, puasanya di tanggal 24, 25 aja. 24 puasa Tasu'a, 25 puasa Asyura. 26 puasa apa? Loh aku balik nanya ya. Oke, enggak 26 enggak ada. Kalau mau nanti tanggal 28. Tanggal 28 puasa Yaumul Bid ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tanggal berapa 1 Muharram? Besok 1 Muharram ya Mbak. Besok 1 Muharram ya. Ada stiker di atas ya guys. Hahaha ya gini ya. Ustazah gitu. Sedekah subuh untuk makanan kucing boleh. Sedekah tidak harus berbentuk uang saja. Boleh berbentuk makanan kucing. Boleh ya. Ustazah clear ya teman-teman ya. Sekarang puasa boleh nggak? Boleh. Tidak ada keharaman puasa di akhir tahun. Sekarang ya teman-teman boleh melakukan puasa Senin dan Kamis ya. Oke, clear ya. Ustazah, gimana arroza itu apa Mbak Pril? Aku nggak paham ya. Ustazah, oke, saat kapan baiknya baca Yasin? Habis tengah malam bisa ya menjelang azan subuh besok ya. Oke, Ustazah, oke. Sedekah subuh untuk anak yatim bagus. Zah, malam baca doa awal tahun dan akhir tahun terus baca Yasin boleh. Baca Yasin boleh aja, nggak ada masalah. Tidak ada keharuman untuk baca Yasin 3 kali kek, 7 kali kek, dan seterusnya. Aman saja ya. Oke. Oke, jangan ditulis typingan nangis. Saya baru kehilangan anak usia 19 tahun. Banyak doakan. Ganti kesedihan dengan doa. Mbak bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Mbak bisa kirimkan Yasin buat dia. Mbak bisa kirimkan sedekah buat dia. Setiap sedekah ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan anakku, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan anakku, berhenti malaikat menyiksanya. Ya Allah ya Tuhan, saya kurban atas nama anakku. Dengan kurban ini, lapanglah kuburannya. Ya Allah ya Tuhan, saya solawat, Al-Fatihah, banyak-banyak. Jadi insya Allah kalau kita ganti kesedihan dengan doa, kita agak lebih tenang ya. Jadi sabar ya. Jadi caranya seperti ini. Mbak kirimkan bacaan Al-Quran, kirimkan solawat, kirimkan Al-Fatihah. Kalau sedekah doakan untuk dia. Ada rezeki kurban atas nama dia. Komitmen untuk jadi ibu yang solehah buat anak kita. Insya Allah semoga dengan seperti itu kita akan lebih kuat ya. Setiap orang punya ujian yang berbeda. Semoga nanti anaknya bisa mendapat menjadi syafaat buat ibu di
akhirat nanti. Yang sabar ya. Ustazah, oke clear ya. Oke Ustazah, bila tahiyat akhir pada saat 2 kalimat syahadat, pandangan kita ke jari telunjuk sampai akhir. Iya. Ya, jadi kalau sholat itu adalah melihat ke tempat sujud. Hanya berpindah penglihatannya saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka pindahkan matanya ke telunjuk. Kalau tahiyat awal cuman sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tahiyat akhir, lalu kemudian pindahkan matanya ke tempat sujud lagi. Kalau tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baru kemudian pindahkan penglihatannya ke tempat sujud ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau wanita haid boleh sholat? Kalau wanita haid boleh sholat? Wanita haid nggak boleh sholat ya, gitu ya guys. Ustazah, oke, harta hibah apa bisa berubah jadi harta waris? Nggak bisa. Sesuatu yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali atau berubah akad di tengah jalan ya. Siap Mbak Faive, Ustazah, di adat Minang harta warisan anak perempuan yang dapat dihukum Islam laki-laki yang dapat, yang mana yang harus diikuti adat Islam ya. Jangan buka-buka kali coki orang Minang tuh anto-anto selah. Minang tuh memang banyak yang bertentangan dengan syariat. Malu awak. Nah ya, jadi anto-anto selah ikuti ya syariat Islam ya. Kayak gitu ya guys. Nyu adek batan yang sara, sara batan yang kitabullah. Tapi banyak mana yang melanggar syariat. Jadi hmm, laki-laki dua perempuan satu, diam-diam selah lah. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, hari Asyura bila? Bila nanti. Hanyang-hanyang sela ya Oma ya. Nggak ada terjemahannya awak hanyang senyo. Nggak ada terjemahannya ya. Oke, nggak ada terjemahannya ya, nggak ada subtitle. Oke, apabila ya. Bahasa apa itu Zah? Oke guys, jadi di adat Minang itu perempuan dapat lebih banyak warisan dibanding laki-laki. Sementara di syariat Islam yang dapat lebih banyak itu maaf, di adat Minang itu yang dapat lebih banyak perempuan. Di adat syariat dapat yang lebih banyak laki-laki. Jadi aku bilang diam-diam aja lah, malu kita, banyak syariat kita yang melanggar syariat, banyak adat kita melanggar syariat gitu loh aku bilangnya ya. Diam-diam sela, entok-entok sela ya. Jadi ikuti syariat. Ketika terjadi pertentangan maka balik kepada hukum Islam ya. Ustazah, oke gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, Ustazah, puasa Asyura sekarang apa besok? Puasa Asyura masih lama, Mbak. Puasa Asyura bukan sekarang, bukan besok. Puasa Asyura tanggal 24, 25 ya. Tasu'a dan Asyura ya. Oke, ya, masih lama, Mbak. Coba aku jelasin ya. Puasa Asyura itu adalah puasa yang dapat mengampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu. Sekarang kan masih tanggal 15. Puasa Tasu'a dan Asyura itu nanti di tanggal 16, tanggal 24, 25. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salam itu juga pernah berpuasa Asyura. Jadi pertama kali manusia yang puasa Asyura adalah Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa melakukan puasa Asyura karena berhasil selamat dari kejaran Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Untuk kesyukurannya maka Nabi Musa melakukan puasa Asyura. Lalu pada masa Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bertanya kepada orang Yahudi, "Hei Yahudi, 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 kalian puasa apa nih?" "Kami puasa Asyura," kata orang Yahudi. "Oh, kami yang lebih pantas puasa Asyura karena kami ini adalah Nabi Musa itu nabi kami." Maka sejak itu Rasulullah melakukan puasa Asyura. Lalu kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita puasa Asyura sementara ya Rasulullah, sementara orang Yahudi juga berpuasa Asyura." Maka Rasulullah berkata, "Oke, kalau gitu kita tambah tahun depan dengan Tasu'a." Jadi Tasu'a dan Asyura 2 hari. Tasu'a itu sebagai pembeda saja dengan orang Yahudi.
Tahun depan Rasulullah tidak jadi berpuasa Tasu'a karena Rasulullah terlanjur meninggal duluan. Ya, tetapi Rasulullah udah memerintahkan ya. Jadi itu dia. Jadi puasa Asyura itu syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu sebenarnya yang boleh kita lakukan sampai sekarang. Supaya beda dengan orang Yahudi maka kita tambah dengan Tasu'a. Kita harus bedakan diri kita dengan orang Yahudi. Makanya kenapa dianjurkan cukur kumis, rapikan jenggot. Karena orang non-muslim panjang kumis, panjang jenggot. Makanya center class itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda orang Islam cukur kumis, rapikan jenggot. Kenapa tidak boleh meniup lilin saat ulang tahun? Karena meniup lilin itu syariatnya umat Nasrani ketika berdoa dengan Tuhannya. Ya, kenapa nggak boleh tidur habis subuh, habis asar, jam 12 tepat? Karena tiga jadwal, enggak, maaf. Kenapa tidak boleh sholat habis subuh? Haram. Habis asar? Haram. Jam 1 sebelum zuhur? Haram. Karena itu adalah jadwal ibadahnya orang Majusi. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Maka habis asar itu orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Habis subuh itu dia menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Jam 12 tepat dia sembah pula matahari, Tuhannya di atas kepala. Maka kita selalu membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Seperti itu kisahnya ya. Ustazah, apa amalan yang bagus menjamu tahun baru Islam? Nanti maghrib masuk di akunku 6:15 6:50 waktu Indonesia Barat. Baca doa awal dan akhir tahun. Kalau mau ya nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau nggak mau masuk live. Atau kalau teman-teman pengen melakukan amalan lain boleh baca Yasin, boleh. Nggak masalah, tidak ada larangan ya. Mau sholat tasbih boleh ya, tasbih itu nggak disunahkan cuma 1 Muharram, kapan pun bisa sholat tasbih itu Mbak, besok pun bisa, nggak harus malam ini ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke Ustazah, oke clear ya. Malam 1 Syuro kapan? Nanti malam 1 Muharram Mbak, bukan 1 Syuro. Nanti malam 1 Muharram ya. Oke, puasa Syuro tanggal 25. Biar kita benerin bahasanya supaya sepakat satu Indonesia ya. Karena 1 Syuro itu kalau di kami nggak ada. Ya itu kan jadi 1 Muharram ya. 1 Muharram besok ya. Syuro tanggal 25 Juni ya, 25 Juni ya. Karena 1 Asyuro kami bingung itu 1 Asyuro. Yang adanya 1 Muharram ya. Supaya karena kita seluruh Indonesia dengan berbeda budaya sepakat ya. Oke gitu ya guys. Nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kemarin aku dari kemarin bingung 1 Asyuro itu apa ya? 1 Asyuro itu apa ya? Oh rupanya bahasa Jawa ya, siap-siap. Aku jadi paham ya. Terus ada yang DM juga, Ustazah 1 Asyuro itu apa? Aku juga nggak tahu. Mungkin yang nanya orang Sumatera gitu kan guys. Nah jadi makanya aku pakai bahasa 1 Muharram ya. Oke gitu ya. Oke. Gitu ya guys. Padahal aku dulu kuliah S2-nya di Jogja ya. Tapi nggak paham-paham aku bahasanya. Luar biasa bahasanya ya. Luar biasa budaya ya. Oke kita lanjut ya teman-teman ya. Orang Majusi itu apa? Orang Majusi itu penyembah matahari. Jadi ada agama Nasrani, Yahudi, dan Majusi ya. Oke. Ustazah, oke, saya hari ini puasa Daud, silahkan. Yang puasa Senin dan Kamis hari ini juga silahkan ya, teman-teman. Ustazah, apa aja kejadian di bulan Muharram? Mau aku jelaskan? Tidak harus dihafal sih, aku coba jelasin. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, kita mulai. 1 Muharram kapan? Aku tahu aku lebih menarik dibanding stiker di atas, tapi jangan terlalu terus terang ya. Oke, jangan terlalu terus terang kali guys. Aku lebih menarik memang dibanding stiker, tapi baca-baca juga lah stiker nih guys. Iya guys, nih besok 1 Muharram. Aku sengaja deket-deketin dengan mukaku biar nggak kalah tarikannya. Ternyata kalah juga guys. Nah ini ya guys, ini besok 1 Muharram ya guys. Oke.
gitu. Mmm, ya terima kasih pengakuannya secara nggak langsung ya guys. Oke, kayaknya lebih menarik aku dibanding stiker, udah aku turun-turunin stikernya, iya kan? Ah, lebih menarik ini gede gaban nih Hei jelasin satu Muharram, asik lari-lari aja pun dari tadi. Halo guys, aku nggak mau ngelihat guys. Ah. Oke, gitu ya guys. Siapa yang lari-lari? Nah, aku jelaskan kejadian di bulan Muharram ya, teman-teman ya. Oke, say hello dulu. Halo guys, my name is Bom Bom. Ya, oke ya. Yuk kita jelaskan kejadian di bulan Muharram ya. Orang Majusi sampai sekarang masih ada di negaranya guys, masih ada ya. Oke, aku coba jelasin ya teman-teman ya. Di bulan Muharram, mau kemana? Oke. Oke, gitu ya. Aku, coba jelasin ya, di bulan Muharram itu yang pertama, bulan Muharram adalah fokus ya, bulan Muharram adalah bulan diciptakannya Adam dan Hawa. Bulan Muharram juga dinaikkannya derajat Nabi Idris. Bulan Muharram diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang. Bulan Muharram juga disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit kulitnya. Di bulan Muharram juga disembuhkannya Nabi Yakub dari matanya yang buta. Dan kemudian di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim kan pengen dibakar tuh oleh Raja Namrud. Saat dibakar itu Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Hai api, dinginlah engkau untuk Nabi Ibrahim. Di bulan Muharram juga selamatnya Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 40 hari. Di bulan Muharram juga selamatnya Nabi Yusuf ketemu setelah dimasukkan oleh saudaranya di dalam sumur. Di bulan Muharram juga Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu banyak kisah para nabi dan itu semuanya berada di bulan Muharram. Bom Bom cantik, iya dia lagi lari-lari dari tadi guys, ya sampai naik meja turun meja dia ya. Oke, gitu ya guys. Oke, itu kucingnya Ustazah. Iya, itu ulat bulu guys, bukan kucing. Iya itu kucingku ya guys. Salam kenal dari Bom Bom. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, awal dan akhir tahun apakah boleh puasa? Awal dan akhir tahun boleh saja berpuasa, tapi jangan niatnya sengaja aku puasa awal tahun, nggak usah. Ya hari ini kan akhir tahun, niatkan puasa Senin dan Kamis aja. Besok kan awal tahun ya, boleh niatkan puasa qadha aja. Nah, puasa yang masyhur itu hanya tanggal 24, 25 saja. Apakah bulu kucing itu najis? Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Suatu ketika Abu Qatadah istrinya ingin berwudu, lalu istrinya mengambil bejana yang berisi air. Lalu kucing haus, lalu Abu Qatadah mendekatkan bejana itu ke kucing sehingga kucing itu minum dari bejana itu. Lalu kemudian istrinya tetap menggunakan untuk berwudu. Dalam kitab Fiqih Sunnah wa Adillah tuh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa air liur kucing itu tidak najis dan bisa dipakai berwudu. Yang najis itu pup dan pinya. Maka kalau punya kucing yang indoor memang harus steril ya. Ustazah puasa tanggal 24, 25 apa? Puasa Tasu'a dan Asyura ya. Clear ya teman-teman ya. Nah itulah dia bulan Muharram ya. Semoga bulan Muharram ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk ke arah yang lebih baik. Karena banyak sekali nikmat di bulan Muharram yang terjadi yang dilakukan oleh para nabi. Jadi nanti habis maghrib jam 6:50 waktu Indonesia Barat. Nanti habis maghrib dia teman-teman kita baca doa awal dan akhir tahun di live kita. Lalu kemudian kita lanjut tanya jawab nanti habis maghrib. Nah, kalau teman-teman pengen baca doa awal dan akhir tahunnya sendiri, nggak ada masalah. Karena ya, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys. Oke ya, gitu ya. Oke ya. Husaza, oke, kalau sudah melaksanakan puasa Daud, apakah juga melakukan puasa Asyura? Tidak. Kalau udah puasa Daud, teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Jadi kan nanti Asyura itu tanggal 25, 24 Tasu'a, 25 Asyura, Juni, 10 hari lagi loh, ya kan?
Karena kan itu 10 Muharram, sementara besok 1 Muharram. Berarti tanggal 25 kan puasa Asyura. Kan itu hari Kamis tuh, yang udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis karena kebetulan hari Asyura, niatnya Asyura aja. Jadi jika dua puasa sunnah berbenturan dalam satu waktu, maka ambil niat yang paling tinggi derajatnya. Maka niatnya adalah puasa Asyura. Hei, rupa-rupanya di antara teman-teman semuanya ada orang yang dia itu rajin puasa Daud. Maka niatnya adalah puasa Daud ya. Karena sebenarnya niat itu diambil satu yang paling tinggi. Hahabbus salata salata indallah salata Daud wa habbus siyama siyama indallah siyama Daud. Puasa yang paling Allah sukai itu adalah puasa Daud ya. Sebenarnya gimana hukum keputihan? Keputihan itu nggak boleh dibawa sholat, tapi wajib sholat. Jadi teman-teman yang keputihan harus cebok dulu sebelum sholat. Cebok dulu sebelum teman-teman sholat. Celananya nggak usah dipakai lagi ya, atau teman-teman boleh ganti celananya ya. Ustazah, bolehkah batuk dalam sholat? Perhatikan, batuk, pilek, flu, berdahak, menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Hanya saja ketika batuk itu terjadi di pertengahan kalimat Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya harus diulang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan. Ar-Rahmanirrahim. Lanjutkan. Maliki yaumiddin. Lanjutkan. Nah, tapi kalau Alhamdulillahirabbil alamin, Rahman, ulang Al-Fatihahnya dari awal. Malik, ulang Al-Fatihahnya dari awal. Paham nggak? Jadi jangan sampai batuknya, menangisnya itu di pertengahan kalimat Al-Fatihah ya. Semoga Allah mudahkan. Teman-teman semua yang baru mampir, salam kenal, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Tanggal 1 Muharram kapan? Besok. Jadi habis maghrib nanti baca doa awal dan akhir tahun. Baca stiker besok 1 Muharram ya guys. Besok 1 Muharram ya guys. Oke ya. Oke. Ustazah, besok puasa apa? Besok boleh puasa kodo atau puasa-puasa yang lain. Sebenarnya tidak ada puasa khusus awal dan akhir tahun. Tapi karena itu pendapatnya lemah dan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi aku menghargai kalau ada teman-temanku yang menganjurkan puasa awal dan akhir tahun. Kalau bagiku boleh aja puasa akhir tahun tapi dikembalikan kepada niat yang pasti. Hari ini kan akhir tahun, boleh puasa Senin dan Kamis. Besok awal tahun lebih aman puasa kodo aja, silahkan ya. Nah, kita kembali kepada puasa yang sangat kuat dalilnya saja, yaitu di Tasyua dan Asyura 24-25 Juni. Nanti aku ingatkan terus, teman-teman gak perlu khawatir ya. Selagi ada waktunya aku ingatkan, karena banyak momentumnya Muharram ya, Masya Allah ya. Oke ya guys, nah gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Hari ini aku puasa kodo, silahkan teman-teman punya mau, nggak ada masalah ya. Ustazah, setelah iftitah langsung surat pendek gimana? Berarti nggak baca Al-Fatihah? Mana boleh mbak, Al-Fatihahnya dibaca. Jadi kalau teman-teman sholat nggak baca iftitah dan Al-Fatihah nggak ada masalah. Tetapi yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Tapi sayang loh kalau nggak baca iftitah, karena iftitah itu hukumnya sunnah muakkad. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, hei kawan-kawan, siapa tadi di antara kalian yang selalu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibnu Umar berkata, saya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit ketika kau baca itu. Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Ya, jadi kalau teman-teman mau iftitah silahkan ya. Minta doa puasa Daud, niat puasa Daud. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Kalau nggak sanggup puasa Daud, jangan dulu. Senin dan Kamis aja dulu, atau puasa Yaumul Bid aja dulu. Karena puasa Daud sifatnya sepanjang usia. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Walaupun kalau pengen batal boleh aja
ya. Oke. Ustazah, apakah menguap membatalkan sholat? Menguap itu tidak membatalkan sholat. Cuma Rasulullah selalu menahan uapannya ketika sholat. Jadi kalau teman-teman menguap lebih bagus ditahan. Tapi kentut dibuang. Menahan kentut makruh. Perhatikan. Kalau teman-teman pengen kentut, buang aja. Kalau kentutnya ditahan makruh. Allah tidak suka. Tapi sholatnya sah. Kalau menguap ditahan, ya. Kalau menguap ditahan, kalau dibuang makruh. Jadi dibalik, ya menguapnya ditahan, kentutnya dibuang. Nah, gitu mantapnya ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, clear ya. Ya. Kalau sholat subuh nggak baca kunut, nggak apa-apa Mbak. Ya, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau Mbak nggak baca kunut nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, oke. Jadi puasa 9, 10 Muharram ya. Iya, puasa Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram ya. Oke. Kalau udah kentut harus ulang wudhunya, harus ulang sholatnya ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke clear ya. Apa Mbak Tila? Aku nggak paham pertanyaannya. Tipe apa? Tipe apa? Ustazah, apa saja amalan 10 Muharram? Berpuasa Asyura ya Mbak, berpuasa Asyura ya. Oke, aku jelaskan lagi puasa Asyura bagi teman-teman yang baru mampir. Sebenarnya puasa Asyura udah dilakukan oleh Nabi Musa pada masanya. Nabi Musa setelah berhasil dari kejaran Firaun, lalu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dan melakukan puasa Asyura 10 Muharram. Lalu pada masa Nabi orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada orang Yahudi, "Kalian puasa apa nih?" Orang Yahudi berkata, kami sedang puasa Asyura." Maka Rasulullah berkata, "Kami yang pantas puasa Asyura itu karena Musa adalah nabi kami." Karena lalu kemudian setelah itu Rasulullah berpuasa Asyura. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kayak gimana ini? Sementara orang Yahudi puasa Asyura juga, kita puasa Asyura juga. Mirip dong kita dengan orang Yahudi. Kalau bisa jangan mirip lah. Kan nggak boleh tuh kita mirip-mirip dengan orang Yahudi." Maka Rasulullah berkata, "Kalau gitu tahun depan kita tambah dengan Tasu'a." Makanya puasanya 2 hari, tanggal 25, 26 besok. Maaf, 24, 25 Juni besok. Tasu'a dan Asyura. Walaupun tahun depannya Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a karena keburu meninggal dunia. Walaupun Rasulullah telah memerintahkan ya. Oke clear ya. Nanti aku ingatkan lagi masih 10 hari lagi puasa Tasu'a dan Asyura ya. Oke ya guys. Ustazah, oke clear ya. Kak, 24, 25 Juni puasa Tasu'a dan Asyura. Please tolong ulang lagi kejadian bulan Muharram. Ulang lagi. Oke, bismillah ya, sampai paham. Yang pertama di bulan Muharram, aku ulang lagi ya, ya udah nggak apa. Yang pertama di bulan Muharram adalah diciptakannya Adam dan Hawa. Di bulan Muharram diangkat derajatnya Nabi Idris. Di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang. Ya, di bulan Muharram disembuhkannya Nabi Ayub dari penyakit kulitnya. Di bulan Muharram juga disembuhkannya Nabi Yakub dari penyakit butanya. Di bulan Muharram juga Nabi Yusuf ditemukan setelah dihilangkan oleh saudaranya. Di bulan Muharram juga Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Di bulan Muharram juga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari ingin dibakar oleh Raja Namrud. Di bulan Muharram juga Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di bulan Muharram juga Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan setelah 40 hari di dalam perut ikan. Nah, jadi banyak sekali kejadian di bulan Muharram itu. Maka kita bersiap semangat menyambut tahun baru Islam ya. Masya Allah ya. Oke Ustazah, oke apakah besok 1 Muharram ada puasa? Tidak ada puasa khusus awal dan akhir tahun ya. Yang ada hanya puasa
puasa Tasu'a dan Asyura ya. Oke, Tasu'a dan Asyura. Ustazah aku telat, yang terlambat ndak perlu khawatir ya, bisa lihat rekaman video ini di channel YouTube aku, Ustazah DR Nela Luki. Setiap hari kita upload live kita di channel YouTube kita, oke? Yang penting teman-teman berteman dulu dengan aku, nanti aku ingatkan kalau udah masuk puasa Tasu'a dan Asyura, masih 10 hari lagi, bisa jadi lupa. Aku ingatkan terus ya, klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari di jam yang sama ya. Oke guys, sehat selalu semuanya di sana ya, aman ya. Ustazah, oke clear ya. Nah ini kan tanggal 10, ini kan masih tanggal 15. Nanti Taswa dan Asyuronya tanggal 24, 25, 9 hari lagi ya. Oke. Aku ingatkan nanti hari ini kita membaca doa awal dan akhir tahun. Kalau mau baca sendiri di rumah boleh. Kalau mau baca nanti malam bareng aku juga boleh di live aku jam 6:50 waktu Indonesia Barat. Maghrib, habis maghrib ya. Lalu kita lanjut dengan tanya jawab lagi kayak gini ya. Ustazah, oke ya, clear ya. Oke, sebentar. Kalau tidak hafal doa kunut, nggak usah hafal doa, nggak usah baca kunut, nggak apa-apa. Ya, kunut itu kan cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram boleh puasa tidak? Tidak ada puasa khusus Muharram. Contoh, sengaja aku puasa Muharram, nggak ada. Hanya saja kalau pengen kodo boleh, kalau pengen Senin dan Kamis boleh. Nah, puasa 1 sampai 10 itu bulan kemarin, bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 7 Zulhijjah, puasa Zulhijjah. 8 Zulhijjah, puasa Tarwiyah. 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Tapi kalau Muharram tidak ada. Muharram hanya Ataswa dan Asyura. Jadi jangan kebalik-balik ya guys. Nah, jangan terbalik-balik ya. Tapi boleh nggak puasa 10 hari berturut-turut? Boleh, misalnya mau puasa kodo boleh ya. Oke. Sholat taubat bisa dilaksanakan tiap hari, bisa, nggak jadi masalah ya, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, kecuali habis subuh dan habis asar ya guys. Oke ya. Ustazah, kalau sedang puasa Daud saja, nggak usah puasa Tasu'a, nggak usah puasa Asyura, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sakit mah boleh puasa, ndak usah ya, kecuali kalau sembuh. Kalau sakit ndak boleh. Hifdzun nafs, menjaga diri itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa Ramadan aja sakit batalkan, apalagi puasa sunnah, ndak usah dipaksa ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Sendawa membatalkan sholat nggak? Dalam kitab Fathul Mu'in, sendawa itu tidak membatalkan sholat selagi dia tidak mengeluarkan suara. Kecuali kalau dia mengeluarkan suara aduh, itu batal ya. Oke ya, Ustazah. Oke, nah apa benar bulan Muharram tidak boleh berpergian jauh? Jadi gini, fokus, fokus, fokus. Di bulan Muharram, jadi dalam 1 tahun ada 4 bulan haram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nggak usah pusing, kita fokus ke Muharram saja. Pada masa Nabi, saat di bulan Muharram, orang-orang tidak boleh berperang, diharamkan berperang dan dianjurkan untuk tidak safar, untuk tidak keluar rumah. Kenapa? Karena supaya tidak bikin dosa. Itu aja sih intinya. Jadi bukan tidak boleh keluar rumah, boleh tapi jangan bikin dosa. Karena dalam hadis Ibnu Katsir dijelaskan siapa yang berdosa di bulan Muharram lebih besar dosanya dibanding dosa di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pahalanya lebih besar pahalanya dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi kalau teman-teman mau gibah bulan depan aja cuy. Jangan gibah-gibah di bulan Muharram, dosanya gede. Ya, jangan melawan. Oke, siap Mbak Ella ya. Oke, siap Mbak Nyani ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat semuanya di sana. Yuk, kita doa dulu. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke ya.
Oke, kita doa dulu. Bismillah, Robbi zid salah sama dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Kita mulai lebih awal, siap ya. Oke, teman-teman semuanya, ada yang nanya. Oke. Hamalan akhir tahun apa? Sebenarnya akhir tahun dalam agama Islam sebenarnya hanya sekedar muhasabah diri supaya tahun depan kita lebih bagus. Tapi ya nanti di hari habis asar boleh baca doa akhir tahun, di habis maghrib boleh baca doa awal tahun. Bagi teman-teman yang pengen aku temani, boleh membaca doa awal dan akhir tahun itu nanti setelah maghrib ya teman-teman ya. Ustazah spill doa awal dan akhir tahun panjang sekali Mbak, panjang sekali Mbak. Ya, nanti boleh hadir aja di live kita jam 6:50 waktu Indonesia Barat. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Kita belajar bersama di akun ini insya Allah ya. Ustazah, apakah besok puasa sunnah? Besok kita hanya besok kalau mau puasa tidak ada puasa 1 Muharram. Jadi tidak ada puasa 1 Muharram ya. Awal dan akhir tahun nggak ada. Yang ada hanyalah berpuasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal 24 Juni, Asyura 25 Juni ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke clear ya. Kalau puasa Daud pengen puasa Muharram, kalau udah puasa Daud fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah lagi puasa-puasa lainnya. Karena puasa Daud adalah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya guys. Oke. Ustazah, oke clear ya, karena puasa Daud adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Oke, Ustazah, oke, apakah habis maghrib mau baca Yasin 3 kali? Tidak ada larangan, tapi sebenarnya mohon maaf Yasin 3 kali itu adalah amalan nisfu Sya'ban. Itu amalan nisfu Sya'ban sebenarnya. Tapi apakah aku melarang teman-teman baca Yasin 3 kali? Ya tentu nggak aku larang ya. Jadi boleh saja ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, kenapa saya pada tanggal segitu lagi haid? Kemarin juga pas Arafah nggak bisa puasa. Oh jelas kan namanya kan kemarin puasa Arafah kan tanggal berapa kan hitungannya bulanan tepat sekali kan. Puasa Arafah 989, Tasu'a dan Asyura 910. Yaitu jadwal haid Mbak kebetulan ya. Oke gitu ya guys. Oke ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Oke. Ustazah, gimana cara merubah anak usia 26 tahun agar tidak melawan orang tuanya? Ya anak itu memang amanah ya. Nah, teman-teman boleh doa saja Robbi habli minas solihin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ustazah, aman ya, siap ya Mbak Indra. Apakah benar kita dianjurkan minum susu putih itu bagian dari budaya saja, tapi tidak diharamkan juga minum susu putih. Tapi asal tidak ada kepercayaan di dalamnya ya. Ustazah, kayak gitu ya guys. Ustazah, puasa Asyura katanya Nabi Musa juga melakukan. Berarti bukan ajaran Muhammad. Oke, perhatikan. Ada namanya dalam Islam syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana itu adalah syariat umat terdahulu yang boleh kita amalkan sampai sekarang. Misalnya puasa Daud. Puasa Daud itu adalah syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan hingga sekarang. Contohnya puasa Asyura. Puasa Asyura itu sebenarnya memang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Musa untuk melepaskan dirinya sebagai bentuk syukur karena Nabi Musa lepas dari kejaran Firaun. Tapi Nabi Muhammad melakukan puasa yang sama untuk menghargai Nabi Musa. Dan orang Yahudi juga melakukan puasa yang sama. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita puasa Asyura. Orang Yahudi juga puasa Asyura. Masa kita sama dengan mereka?" Maka Rasulullah berkata, "Oke, tahun depan kita tambah dengan Tasu'a." Jadi Tasu'a dan Asyura. Walaupun tahun depan Rasulullah tidak sempat berpuasa Tasu'a karena Rasulullah telah meninggal.
tapi Rasulullah udah pernah menyuruhnya ya. Oke, Ustazah, sama-sama ya. Besok puasa apa? 16 Juni tidak ada puasa khusus. Boleh puasa kodo saja misalnya. Oke, oke, gitu ya. Oke, amalan satu Muharram sebenarnya tidak ada amalan khusus di satu Muharram, Mbak. Yang ada, teman-teman memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Ya, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian zikir, berdoa, istighfar, sedekah. Untuk amalan bulan Muharram yang sangat masyhur hanya Tasu'a dan Asyura saja, yaitu Tasu'a dan Asyura saja ya. Oke, untuk minum susu macam itu tradisi ya, yang jika dia tidak bertentangan dengan syariat maka dibolehkan ya. Jadi tanggal 1 nggak usah puasa, sengaja aku puasa awal tahun nggak usah. Ya. Oke, itu juga tidak disunahkan oleh baginda Nabi dan itu ikhtilaf ya. Perbedaan pendapatnya cukup ketat ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke clear ya. Kalau puasa hari lahir apa boleh? Puasa hari lahir itu juga tidak kuat dalilnya. Boleh pergi ke puasa-puasa yang lain saja ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, oke, Ustazah, hari ini puasa apa? Oke, gitu ya. Hari ini adalah puasa Senin dan Kamis aja ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa akhir tahun nggak ada sih sebenarnya. Oke ya, aku ulang ya. Ustazah, oke, jika besok puasa Daud atau Muharram. Jadi kalau teman-teman mau puasa Daud, teman-teman lanjut puasa Daud saja ya. Jadi kalau teman-teman puasa Daud, lanjut puasa Daud saja ya. Oke ya guys, Ustazah puasa Senin dan Kamis dan Yaumul Bid. Yaumul Bid masih lama, Mbak. Oke. Jadi perhatikan nanti tanggal 24-25 Juni itu kan puasa Tasu'a dan Asyura ya kan? Puasa Tasu'a dan Asyura ya. 24-25 Juni puasanya ya, bukan besok 24-25 Juni. Nah, puasa Asyura itu 25 Juni itu di hari Kamis. Teman-teman boleh yang udah terbiasa puasa Senin dan Kamis, teman-teman boleh niatkan Asyura saja ya. Oke ya, untuk puasa awal dan akhir tahun, ulama sangat berbeda pendapat tentang kebolehannya dan kesunahannya. Dan itu dalilnya nggak terlalu kuat. Aku tim yang tidak menyampaikan itu. Tapi kalau teman-teman pengen, ya aku hargai pendapat teman-teman. Kalau aku nggak berani, kalau aku cuma menyampaikan yang jelas-jelas aja, yaitu 24-25 Juni aja, puasa Tasu'a dan Asyura aja. Oke, selanjutnya teman-teman punya mau ya. Ustazah boleh nggak sholat ada perban di punggung, nggak ada masalah ya. Kalau mau sholat duha jam berapa batas waktunya? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya guys. Oke ya, oke. Clear ya. Ustazah, oke. Apa benar nggak sih bulan Muharram suami harus belikan istrinya emas? Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang seperti itu ya guys. Teman-teman fokus ke hukum Islam, fokus ke syariat Islam dan syariat yang kuat. Ya, kalau nggak terlalu kuat dalam hal ibadah jangan dikerjakan. Oke, gitu ya guys. Boleh beli di video aja Mbak Tiara ya. Ketika ada videonya di bawah ada keranjang kuningnya ya. Ustazah, kalau puasa 10-11 Muharram gimana? Puasa bukan 10-11 Muharram, tapi 9-10 Muharram. 9-10 Muharram, bukan 10-11 ya, keliru ya Mbak. 9-10 Muharram yaitu tanggal 24-25 Juni 2026 ya. Ustazah, oke, saya niat Senin sama akhir tahun. Harusnya satu aja, niat Senin dan Kamis aja ya. Oke, Ustazah, oke. Nah, Mbak, tolong jelaskan sholat sunat rawatib yang 12 rakaat boleh ya. Sholat sunat rawatib yang 12 rakaat, perhatikan ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya.
Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat ya teman-teman ya. Ustazah, oke, totalnya adalah 12 rakaat ya. Saat jadi makmum masbuk pas imam di rakaat ketiga dan keempat, duduknya iftirosi atau tawarruk. Mbak, duduk tawarruk itu cuma di akhir. Selebihnya kalau kita telat duduknya iftirosi untuk pribadi kita. Setiap kita sholat terlambat, sholat sendiri, sholat berjemaah, tawarruk cuma di akhir. Selebihnya iftirosi. Ya, bahkan sujud sahwi pun iftirosi. Tawarruk itu cuma di akhir. Kalau besok puasa boleh nggak? Kalau boleh ya boleh-boleh aja. Entah mau puasa Daud boleh, entah boleh puasa Kodo juga boleh ya. Oke ya guys, saya selalu ya semuanya di sana ya. Ustazah, oke, sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Nggak apa-apa. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut sih nggak masalah ya guys. Oke, Ustazah, oke, aman ya, sehat selalu semuanya di sana. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, baca Quran terbata-bata boleh nggak? Ada dalil. Hal mahirum bil Quran ma'asafaratin kiram min bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran. Watatato, dan terbata-bata dia membaca Al-Quran itu. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Susahnya dia membaca dapat pahala sunnah. Oke, gitu ya guys ya. Minum susu 1 Muharram macam cuma tradisi. Selagi tidak melanggar syariat ya boleh aja. Ustazah, sholat witir ditambah dengan kunut boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, puasa Daud mulai kapan? Puasa Daud mulai besok juga nggak apa-apa. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak ya. Oke, gitu ya. Di beranda berseliweran untuk menganjurkan puasa dan akhir tahun. Benar, benar sekali. Bahwa dalil tentang puasa awal dan akhir tahun itu, mereka mengambil dalil yang bersifat umum. Yang memperbanyak puasa di awal bulan haram. Ya, tapi tidak ada yang betul-betul menjelaskan bahwa itu adalah puasa awal dan akhir tahun. Sehingga sangat menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kalau teman-teman mau melakukan puasa awal dan akhir tahun, itu pilihan teman-teman semuanya. Bahkan aku menghargai teman-temanku yang menyampaikan puasa awal dan akhir tahun. Tapi secara pribadi, aku tidak mau menyampaikan dalil yang tidak terlalu kuat. Maka aku kembalikan kepada yang sangat kuat di bulan Muharram, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura saja. Kalaupun teman-teman mau puasa awal dan akhir tahun, boleh saja. Hari ini puasa Senin dan Kamis, besok puasa yang lain juga boleh ya. Itu pilihan teman-teman. Aku menghargai pendapat itu. Cuma aku tim yang agak ngeri dalam dakwah menyampaikan sesuatu yang ikhtilaf ya. Oke, da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Kalau kita ragu ya kita tinggalkan. Karena ini soal ibadah guys ya. Jadi teman-teman yang lebih aman kembali ke puasa Tasu'a dan Asyura aja sih. Ya Tasu'a dan Asyura saja ya. Kayak gitu ya guys. Tapi apakah aku berani menyampaikan bahwa orang yang menyampaikan itu salah? Wallahu a'lam bishawab ya. Aku hargai pendapat mereka semua. Gitu ya guys ya. Ustazah, oke, puasa 1 sampai 10 Muharram. Nah itu, puasa 1 sampai 10 Muharram nggak ada. Yang ada itu 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah jadi suka kebalik-balik gitu sih guys yang aku perhatikan sih ya. Puasa 1 sampai 10 Muharram, aku kira aku yang salah. Aku cross check lagi semua kitab. Aku tanya dengan teman-temanku, ulama-ulama salaf, kuliah. Nggak ada guys, nggak ada. Ya kayaknya macam kebalik-balik gitu sih. Wallahu a'lam bishawab.
Yang ada itu 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya kan? 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya kan? Nah, jadi 1 sampai 10 Zulhijjah, 1 sampai 7 Zulhijjah, kemudian Tarwiyah dan Arafah 8 sampai 9, ya kan? Nah, tapi 1 sampai 10 Muharram nggak ada sih guys ya, yang ada Tasu'a dengan Asyura aja sih ya. Oke, semoga nggak bingung lagi ya. Sama dengan baca Yasin 3 kali. Jujur aku katakan, baca Yasin 3 kali itu dalil untuk malam nisfu Sya'ban, bukan malam Muharram. Malam nisfu Sya'ban itu, bukan malam Muharram. Tapi macam ada yang ingin melakukan baca Yasin 3 kali di Muharram, nggak masalah. Apakah dia berdosa? Ya nggak berani juga aku bilang dosa. Tapi boleh-boleh saja, silakan baca Yasin kan nggak dilarang. Ya bagus-bagus saja, nggak ada masalah ya. Jadi malam nanti baca Yasin juga sepertiga malam boleh, nggak masalah ya, tidak dilarang gitu ya. Nggak ada masalah. Paham nggak teman-teman? Jadi macam suka kebalik-balik sih gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Puasa Tasu'a dan Asyura kapan? Puasa Tasu'a dan Asyura itu tanggal 24-25 Juni ya. Oke, iya benar ya Mbak Lavender. Ya seperti gitu ya. Cuma nggak masalah ya untuk baca Yasin di malam ini. Cuma yang harus kita pahami ternyata banyak yang kebalik-balik gitu ya guys. Nah tapi oke. Sebagai sebuah motivasi mereka ingin puasa awal dan akhir tahun, aku tidak bisa menyatakan haram secara keseluruhan, cuma aku lebih pilih aman. Karena yang ngelihat aku banyak, kalau aku salah pertanggungjawaban di mata Allah juga berat. Jadi teman-teman hari ini puasa Senin dan Kamis aja ya. Kayak gitu ya guys. Oke, besok tanggal 24-25 Juni ya jangan lupa puasa Tasu'a dan Asyura. Oke guys, gitu ya. Oke teman-teman, sehat selalu semuanya di sana. Toh Ustazah, oke gitu ya. Jadi kapan? Nanti boleh baca doa awal dan akhir tahun ya. Hari ini nanti habis asar baca doa akhir tahun, habis maghrib awal tahun. Tapi kalau mau ikut aku, boleh hadir nanti ke live aku jam 6:50 waktu Indonesia Barat. Kita baca doa awal dan akhir tahun bersama ya. Oke. Clear ya. Oke, ya gitu ya. Ustazah, kalau lagi puasa sikat gigi batal nggak? Sebenarnya bukan sikat gigi sih yang membatalkannya, tapi kalau dia tertelan sih. Cuma kalau seandainya teman-teman sikat gigi kemudian ada sisa-sisa air yang itu ketelan nggak masalah guys ya. Jadi jangan usah terlalu takut sih ya. Siwak tuh nggak masalah. Cuman jangan ketelan aja ya. Oke. Kak, kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid berarti kan tanggal 24-25 Tasu'a Asyura. 9-10 Muharram kan? Puasa Yaumul Bid tanggal 13 berarti 25, 26 antara 27-28 masih lama. Nanti aku ingatkan ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Jika Oke gitu ya. Kalau puasa 10 hari selama bulan Muharram nggak ada ya teman-teman ya. 10 hari selama bulan Muharram nggak ada ya. Oke, kecuali kalau teman-teman mau kodo, nggak masalah. Kodo selama 10 hari di bulan Muharram nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, kalau baca Quran terbata-bata gimana? Nggak ada masalah. Ya namanya belajar. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiram min bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'to dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, ya maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke. Kalau Mbak puasa Daud, Mbak fokus ke puasa Daud saja ya Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, jelaskan yang terjadi para nabi di bulan Muharram. Yang terjadi para nabi di bulan Muharram. Yang terjadi para nabi, kisah nabi di bulan Muharram. Allah memberikan pertolongan banyak banget kepada para nabi di bulan Muharram. 1. Diciptakannya Adam dan Hawa di bulan Ramadan. Yang kedua, dinaikkannya Ramadan ya, Muharram. Kemudian dinaikkannya derajat Nabi Idris, itu juga di bulan Muharram.
Kemudian ya, di bulan Muharram juga disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit, luku kulitnya. Di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir bandang ya. Kemudian di bulan Muharram juga, Nabi Yakub disembuhkan dari butanya, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan setelah terkurung 40 hari. Kemudian di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun dan kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim dari dibakar oleh Raja Namrud dan hijrahnya Rasulullah dari Mekah dan Madinah serta diketemukannya Nabi Yusuf setelah dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Jadi banyak sekali fadilah daripada bulan Muharram itu. Salat fajar dan qobliyah subuh sama atau beda? Sama aja. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi fajar itu adalah qobliyah subuh itu adalah fajar ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke clear ya. Oke. Ustazah, apa semua sholat ada sholat sunnah wajib dan sunnahnya? Tidak. Kecuali sholat sunnah itu bisa dikerjakan, sholat sunnah itu kecuali habis subuh dan habis asar. Itu nggak ada sholat sunnahnya ya. Oke. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana kalau ada puasa Daud di tanggal 24, 25? Kalau teman-teman lagi puasa Daud, teman-teman langsung puasa Daud saja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa-puasa sunnah ya. Jadi puasa Daud itu jauh lebih utama ya teman-teman ya. Jauh lebih utama dibanding puasa-puasa lainnya ya. Oke, Ustazah, oke ya. Nah, baca akhir tahun sekarang atau kemarin? Soalnya kemarin saya udah baca. Hah? Doa awal dan akhir tahun bacaannya hari ini. Ya, nanti habis asar baca doa akhir tahun, habis maghrib baca doa awal tahun ya. Oke, kalau teman-teman mau ikut aku jam 6:50 nanti kita baca doa awal dan akhir tahun di live kita. Aku bantu karena panjang doanya kan. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke, ayat kursi dibaca dalam sholat wajib boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Oke, oke. Sholat ayat kursi dibaca dalam sholat wajib ya boleh. Ayat kursi itu kan Al-Baqarah. Iya kan? Nah, dia adalah bagian dari ayat Al-Quran ya. Nah, oke, gitu ya guys. Ustazah, saya asar di perjalanan pulang kerja. Kalau maghrib baca awal tahun nggak apa-apa. Baca aja langsung awal dan akhir tahun habis maghrib kayak kami. Ya, Ustazah, semua yang ada dalam Al-Quran bisa dijadikan ayat pendek. Betul ya. Oke, mau ayat kursi kek, mau apa kek, bisa dijadikan ayat pendek ya. Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, 9 10 apa 8 9 ya, 9 10 ya. Oke, itu udah kita konversi betul-betul Mbak Nanai ya, nggak usah ragu. 24 25 Juni ya 2026 ya. Bacanya berapa kali doa awal akhir tahun? Sekali aja cukup ya Mbak. Ya, saya kemarin puasa Daud 1 minggu, tapi sekarang puasa Senin dan Kamis. Kenapa Mbak? Nggak betah puasa Daudnya? Oke, siap ya. Susu itu tidak wajib ya guys. Itu cuma budaya yang dibolehkan selagi tidak melanggar syariat ya. Oke. Ustazah, oke. Oke, ikut Malaysia. Orang Malaysia ikut Malaysia. Oke, teman-teman, untuk teman-teman di Malaysia, Singapura, jangan ikut tanggal Indonesia. Ikut tanggal dari ulama-ulama yang ada di sana. Ya, setiap negara itu berbeda satu Muharramnya karena posisi matahari, posisi bulan ke bumi itu berbeda ya. Jadi kalau ada tanggal-tanggal boleh pulang ke Malaysia untuk lihat. Maksudnya tuh boleh tanya ke ustadz yang di sana. Sama dengan kemarin kita kurban beda hari kan. Nah, beda setiap negara ya. Oke, gitu ya guys. Ikut yang di Malaysia.
Kalau Mbak Malaysia, ikut di Malaysia. Kalau di Malaysia itu kalau nggak salah aku 1 Muharram itu hari Rabu, ya bukan besok, dia hari Rabu, dia mundur 1 hari. Kemungkinan seperti itu sih, sejauh ini. Dia semua mundur 1 hari kalau Malaysia dengan Singapura kan. Ikut Malaysia jangan ikut aku ya. Oke, kalau yang lain macam kita boleh ikut. Ya, paham ya. Ustazah, puasa Senin Kamis di awal tahun Muharram nggak ada masalah. Hari ini puasa Senin ya. Nanti Kamis puasa Senin dan Kamis nggak ada masalah ya. Aku Malaysia tapi aku ikut Ustazah. Nggak boleh. Akal kali. Yang di Malaysia ikut Malaysia. Gemes. Anak mama ya, yang di Malaysia ikut Malaysia ya, ikut aku salah nanti ya guys, ndak boleh ya. Jadi Malaysia 1 Muharramnya ikut Malaysia, nanti puasa Asyura dan Tasu'anya ikut di Malaysia ya. Tapi kan aku udah lihat kan pakemnya tuh ya kan, nah ya, lagi marahin Zah. Kan pakemnya 24-25 Juni kami puasa Tasyua dan Asyura. Kemungkinan di Malaysia itu 25-26 Juni termasuk di Singapura. Kalau di Taiwan juga sama kayaknya mundur. Ya, oke. Mbak Jihan ya. Awas sendalnya melayang ya. Setiap negara beda jadwal itu wajar. Jangankan negara ya guys. Kita beda daerah aja jadwal sholatnya beda ya. Malaysia jangan ikut aku ya. Oke ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke, untuk tanggalnya aja, yang lain boleh ikut ya. Oke, Ustazah, cara taubat karena pernah syirik, berjanji tidak mengulang lagi, menyesali yang terjadi ya. Oke, Saudi beda biasanya. Coba, kayaknya di Saudi lebih dulu lah ya, coba dilihat ya. Oke, di Taiwan sama dengan Indonesia ya? Sama ya? Oke, coba dicek lagi ya, guys. Oke. Ustazah, oke gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Apa emangnya fadilah puasa Asyura? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berpuasa Arafah yang bulan lalu, Zulhijjah, diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemarin kan kita udah puasa Arafah ya. Kemudian dia siapa yang puasa Asyura nanti 10 Muharram ya, maka akan diampunkan dosanya setahun yang lalu. Masya Allah, mantap ya. Oke, kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Dikabulkan Mbak, cuman Allah mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama Allah kabulkan langsung, ya Allah saya pengen rezeki. Tahu-tahu suaminya pulang bawa rezeki ya. Yang kedua Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya kan? Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah saya pengen rezeki, rezekinya nggak datang-datang, tuh tahu-tahu Allah ganti rezekinya dengan anaknya yang tadinya tidak soleh menjadi soleh. Ya, atau di akhirat Allah ganti ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Puasanya di tanggal 9-10 Muharram aja ya, yaitu Taswa dan Asyura ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, doa awal dan akhir tahun jam 6:50 waktu Indonesia Barat ya. Oke, Ustazah TKW Singapura banyak ikut ibadah di Indonesia karena kalendernya banyak kalender China. Iya, Ustadz di sana ada nggak? Ustadz di sana kan ada tuh. Kalau ustadz di sana kan pasti menyampaikan sesuai tanggal-tanggal di sana itu. Ada kan? Ada nggak ustadz di sana gitu? Nah dia kan tahu tanggal tuh, biasanya kan dia live, nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti berarti ustazah di Indonesia aja yang berisik ya. Oke. Oh di Singapura sepi ustazah info ibadah. Oh gitu ya. Berarti yang berisik itu ustazah Indonesia ya. Jadi minder aku doang yang berisik kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Oke ya. Singapura kemarin kita membahas apa itu dia mundur 1 hari Mbak. Macam coba dicek lagi nggak apa-apa ya. Coba dicek lagi aja. Waktu itu kita ada bahas tentang apa. Kayaknya dia mundur 1 hari sih Singapura. Tapi ya tidak pastilah ya. Oke. Kita lanjut ya guys ya.
Oke, gitu ya. Ustazah besok nggak puasa ya, Za? Puasa khusus awal tahun nggak ada sih. Yang ada besok kalau mau puasa ya puasa kodo boleh lah ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, ya, oke. Siap ya, aku suka ya, yang berisik ya. Iya, memang di Indonesia saja ustazahnya. Oh, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya siap Mbak Elsie ya. Oke. Siap, siap, siap ya. Semoga Allah mudahkan ya untuk penentuan tanggal di wilayah Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong ya. Nah, tapi untuk yang lain syariat sama ya. Untuk tanggalnya saja yang agak sedikit mungkin ada perbedaan ya. Ustazah, oke ya guys ya. Besok boleh berpuasa, besok boleh saja kalau mau puasa kodo misalnya. Nanti doa akhir tahun awal tahun jam 6:15 waktu Indonesia Barat, jam di tempatku ya. Teman-teman sesuaikan aja di jam di lokasi teman-teman punya waktu ya. Aku karena tinggal di Sumatera di waktu Indonesia Barat ya. Oke, jarak 1 jam dari Singapura saja waktunya kalau Singapura pengen ikut ya. Oke, Ustazah, puasa Asyura menurut ajaran Islam disunahkan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura itu sebenarnya dilakukan pada awalnya oleh Nabi Musa karena udah selamat dari kejaran Firaun. Puasa Asyura sangat disunahkan, hadisnya sahih dan diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Masih banyak lagi ya, masih lama lagi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, betul Mbak Zulfah ya, kalau mau puasa ya puasa yang lain aja ya. Ustazah, oke, aku cuma selalu eh, cuma selalu pernah dibahas, Ustazah di sini selalu move forward, takkan ulang-ulang lagi. Oh, iya, mereka Ustazah di sana nyampaikan sekali saja, mungkin gitu ya. Move forward, bahasanya apa itu ya guys? Tunggu dulu ya guys. Kayaknya mereka menyampaikan sekali, tidak ulang-ulang lagi. Berarti yang memang tukang ulang itu akun kita aja nih guys. Berisik, ulang-ulang terus kita guys. Yang ulang-ulang itu kita doang guys, tolong. Gak apa-apa ya. Kan sampai paham ya guys. Nah, memang banyak sekali, ya betul sekali ya, banyak yang sekali sampaikan sudah tidak sampaikan lagi, macam tablik ya. Jadi dia tidak ulang-ulang. Ya, akun kita memang ulang-ulang guys ya. Jadi nggak apa-apa. Target kita bukan gimana-gimana, target kita adalah gimana orang yang baru paham, orang yang lama makin paham. Oke, kan? Sampai paham ya. Oke, gitu ya guys. Siap ya, siap. Nggak apa-apa ya, sampai paham. Karena macam di masjid-masjid dekat aku ceramah, itu kan masjid beda. Setiap masjid harus dapatkan ilmu itu. Jadi ngulang lagi. Nanti teman-teman dengerin ngulang lagi. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin karena sekali tidak lengket. Kalau berkali-kali lengket, tapi lupa juga. Ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke, yang lain nggak ada berputar-putar. Oke, diulang-ulang banyak yang baru gabung, siap ya. Oke, Ustazah, oke, doa akhir tahunnya sebenarnya Mbak, doa akhir tahun tuh dibaca habis asar. Dan teman-teman doa awal tahun dibaca sebelum maghrib. Cuman habis asar nanti aku kajian. Aku tak bisa temani live. Karena aku kajian nanti live-nya live kajian. Nanti habis maghrib jam 6.50 kita baca doa awal tahun dan akhir tahun. Jam 6:50 waktu Indonesia Barat ya. Ustazah, oke, gimana ya. Nah, clear ya, teman-teman 24-25 Juni puasa ya Tasu'a dan Asyura. Nanti 24-25 Juni puasa Tasu'a Asyura, 25 Juni. Tanggal 28 Juni puasa Yaumul Bid. Nanti aku ingatkan lagi. Ya, klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya.
Oke, gitu ya guys ya, Mbak Alharu ya. Oke. Ustazah, boleh sebelum tahajud, boleh sholat taubat dan hajat, boleh nggak masalah. Sholat taubat hajat itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Nah, kapanpun boleh, siang dan malam ya. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, oke. Madu ada jam 11.20 nih ada testimoni nih. Hipertensi ngapa nih? Hipertensi mamaku udah mulai membaik. Oh iya dong. Tapi stoknya tinggal dikit. Siap, siap. Jam 11.20 nanti CO lagi madunya ya. Untuk mamanya supaya hipertensinya normal. Berkurban termasuk sedekah harta jelas. Kurban itu sedekah harta guys ya. Oke, gitu ya guys. Aku sakit tulang. Sakit tulang madunya madu osteo ya. Jadi udah banyak teman-teman kita yang sembuh. Kalau kalau madu akasia itu untuk yang sakit lambung, kayak hipertensi, kayak kolesterol ya, kayak asam urat, asam lambung, hepatitis ya. Nanti aku jelaskan madunya, itu madunya akasia. Udah banyak teman-teman kita yang kolesterolnya normal, hipertensinya normal, udah banyak. Nanti aku kasih waktu madu akasia belanja 3 menit. Boleh bayar di rumah saja. Ya. Kemudian nanti ada kita madu tulang punya. Madu tulang itu kayak kebas-kebas, kesemutan, kayak nyeri sendi.